Bisa ternyata. Ya, jadi buat kalau ketemu case separah ini bisa jadi begini, pasiennya sedang bukan main. Ya. Nah, apa yang saya kerjain? Ya. Apa yang saya kerjakan? Bukan operasi. Buat ngobatin kulitnya nggak, bukan pakai operasi. Tapi prinsipnya prinsip seperti kita ngerawat bedah plastik, ngerawat luka gitu. Bukan pada prinsip wound healing. Apa yang saya kerjain? Satu yang selalu saya omongin, prinsipnya hormatin skin barrier, jangan rusak skin barrier yang tersisa. Kalau skin barrier bisa dijaga, ya minimal dia jangan nambah. Tapi kalau makin kita exfoliate, ya makin tipis dia skin barriernya, ya semakin hancur dia nanti, semakin berat fleknya. Itu kenapa saya bisa jelaskan kenapa Anda setelah di treatment dengan laser atau peeling, ya fleknya jadi kelihatan bersih, 2 minggu 3 minggu kemudian nambah lebih berat dan lebih dalam. Karena skin barrier yang tersisa semakin menipis, jadi semakin sensitif kulitnya. Itu yang terjadi, ya. Itu tadi satu aja kebetulan, yang lain pasti nggak ada yang beres. Misal, boleh, ya. Kita liatin lagi, ya. Kita liatin lagi yang lain. Sebentar, ini. Sebentar saya pilihin filenya, ya. Dengar sini. Bentar ya, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Saya akan liatin beberapa sampel gimana hasil penanganan flek melasma yang kami kerjakan di Beautiful. Ya, Beautiful tuh cabangnya udah banyak, udah di Makassar, Jogja, Bali, Bogor, Bandung, Bekasi, Surabaya, ya. Di Jakarta ada beberapa titik. Jadi semua ngerjain prosedur ini dengan SOP yang saya buat. Nah, kita lihat dampaknya. Contoh. Ini saya lihatin lagi beberapa sampel lain, ya. Ini pasien saya, ya, dulu kulitnya separah itu tuh. Ya, separah itu dulu. Terus sekarang udah mulai begini. Ya, ini baru 4 bulan. Dari begini jadi begini baru 4 bulan. Ya. Terus kita coba cari lagi. Sebentar, saya cari dulu. Wah, ini juga sama. Ya. Ini juga saya kerjain treatment dan sekalian operasi mata dan operasi hidung. Lihat kulitnya dulu. Udah begini nih. Ya. Ini over treatment. Ya udah mulai ada melasma tipis-tipis tuh. Ini setelah kita kerjain. Ya. Hidungnya dibenerin sekalian, kantong mata operasi, dan kulitnya saya treatment supaya flek melasmanya menipis dan membaik lagi. Ternyata bisa gitu, ya. Jadi harusnya jangan diributin, ditanya cara gimana. Ya kan, saya bingung tuh. Malah ngeributin gitu. Harusnya tanya gimana sih caranya kok dia bisa. Kasih tahu dong, gitu. Ya jangan gengsi, malu-maluin aja. Ilmu tuh harus dibagi, jangan digengsi-gengsiin. Ya nggak ada istilah pelit ilmu, simpen buat diri sendiri, nggak ada. Kalau nanya pasti saya kasih tahu. Tapi ini nggak nanya, malah menyudutkan gitu, ya. Malah nyari-nyari masalah, malu-maluin, kampungan caranya. Ya malah kelihatan kelasnya beda gitu. Ntar ya, saya cari, ini masih banyak sebenarnya fotonya, saya harus cari dulu. Nih, ini beberapa contoh lain, ya. Setelah beberapa bulan treatment dan tidak relapse, jadi progresnya membaik terus. Nih, ya. Dari yang tadinya separah ini, ya, dari yang tadi separah ini sekarang udah mulai yang bawah tuh, yang atas yang sebelum, ya. Ini masih ongoing, belum selesai, ya, masih proses. Nih, sebelum dan sesudah. Masih jalan 3-4 bulan nih, ya. Ini masih jalan 3-4 bulan, tapi lihat perubahannya tuh, ya.
gitu, masih jalan 3-4 bulan, masih jalan 3-4 bulan rata-rata ya. Jadi belum final, masih on proses, tapi lihat perubahannya ya. Jadi bisa, bukan nggak bisa ya, sangat bisa tuh ya. Oke. So yang saya mau share di sini ternyata bisa ya, bisa ternyata, bukan nggak bisa. Nah, jadi sekali lagi buat pasien-pasien yang concern dengan masalah flek melasma dan Anda udah coba ternyata dengan cara di laser, di peeling gak efektif, cobain deh dengan metode yang saya kerjain di Beautiful ya. Nah, awalnya ketertarikan saya mengerjakan ini tuh karena pasien-pasien yang datang itu bilang pengen dioperasi, dok bisa nggak sih kulitnya dikletekannya ganti kulit baru gitu. Nggak bisa ya, nggak bisa dengan cara dikletekin ganti kulit baru. Jadi yang bisa kita kerjain diapain? Ya yang bisa kita kerjakan ya diperbaiki. Ternyata bisa pakai prinsip wound healing. Metode yang saya pakai metode wound healing kok ya. Nah itu yang saya kerjakan, tapi tetap dengan menjaga skin barrier, jangan dikletekin dulu. Nah makanya saya selalu bilang pada terapi flek melasma, satu yang harus dijaga, pertama sabar dulu, karena berobatnya akan lama. Jadi jangan berharap 3 kali ketemu, 4 kali ketemu beres, nggak bisa. Sabar, kasih kita waktu 1-2 tahun buat ngeberesin ini. Satu. Yang kedua, jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat skin barrier semakin tipis. Nah ini kan kontradiktif nih pernyataan ini, karena banyak sekarang kita lihat di TikTok atau di Instagram, banyak sejawat yang bikin laser menipiskan kulit, kata siapa ya, chemical peeling menipiskan kulit, kata siapa gitu. Terserah Anda mau menganut yang mana, tapi silahkan tanya sama pasien setelah dikerjakan itu jadi lebih baik atau enggak. Begitu aja ya. Tanya nih sama pasien-pasien di sini nih ya. Setelah dipilih sama di laser, fleknya menghilang atau memburuk? Ya, pasti memburuk. Itu artinya apa? Skin barriernya semakin tipis ya. Semakin dikerjain semakin tipis ya. Akhirnya semakin nambah dia flek melasmanya. Jadi nggak konsisten tuh kalimat itu. Ya, claiming bahwasanya flek pada pasien flek di laser dan di peeling itu nggak mengurangi, tidak menipiskan kulit, itu tidak konsisten. Ya buktinya post opnya responnya jauh lebih berat dan lebih lebar. Oke, itu. Jadi jangan, kalau saya protokol saya, maka saya tidak memperbolehkan selama 4-6 bulan itu treatment seperti laser atau peeling dulu. Jangan dulu, stop dulu, istirahatin dulu. Ya, saya bukan bilang nggak boleh laser itu berbahaya, nggak boleh dikerjain, bukan. Pada pasien dengan flek melasma sedang berat, ya, kulit Anda tuh lagi bermasalah, jangan dihajar dengan laser peeling dulu. Jadi istirahat dulu, termasuk krim malam, istirahat dulu. Semua krim-krim yang ada efek eksfoliasi, AHA, retinol, jangan dulu, stop dulu, istirahat dulu, ya. Nah, nanti kalau misalnya skin barrier udah bagus, baru pelan-pelan nanti kita akan kembali ke situ, pelan-pelan. Jadi jangan langsung dengan kondisi udah berantakan langsung disikat, wah, ya, bukannya membaik makin kacau gitu. Oke, terus apa lagi yang harus dikerjain? Jadi tadi satu, sabar. Yang kedua, jangan melakukan tindakan yang memperburuk skin barrier. Ya. Yang ketiga, jaga kelembaban kulit. Nah, menjaga kelembaban kulit ini tentu ya udah mau nggak mau basic skincare. Nah, kalau ngomong basic skincare, ya saya taunya produk yang produk saya gitu. Nah, ini jadi lucu. Ada yang komentar, wah dia kan mau jualan produknya dia. Lah terus saya mau jualan produknya kamu. Saya kan nggak ngerti skincare orang lain tuh isinya apa. Saya nggak ngerti gitu. Saya nggak baca. Saya nggak ada waktu buat baca nih. Lo punya skincare atau merek ABC itu isinya apaan. Tapi kalau Giot yang ini kan produk saya tahu gitu. Kalau produk saya tahu isinya apa. Jadi yang saya bisa rekomend ya produk saya, gitu aja. Jadi bukan gara-gara saya mau jualan ini terus saya ngomong begini, enggak gitu. Ya buat Anda yang udah punya skincare, Anda punya nih, udah punya sabun, moisturizer, punya sunblock, ngerasa cocok, enak, boleh dipakai, nggak apa-apa. Silakan pakai, nggak ada masalah, ya. Gitu. Cuma kalau nanya saya, dokter pakai apa dok? Saya pakainya Giot. Dok ada rekomendasi nggak? Saya nggak bisa ngomong yang lain karena saya nggak tahu gitu. Ya,
Tapi biasanya kalau pasien konsul ke saya suka bawa tuh, saya baca, oh ini sih harusnya aman bu, nggak ada zat-zat aktif yang berbahaya gitu. Jadi fine, nggak apa-apa. Nggak ada larangan nggak boleh pakai merek lain selain Gyut, no, boleh aja. Yang penting jangan yang sifatnya menipiskan kulit. Nah, hati-hati dengan krim malam. Krim malam jangan dulu ya. Nah, kadang-kadang krim malam ini yang namanya brightening cream, dark spot removal, yang gitu-gitu tuh saya sih nggak ngebolehin dulu, stop dulu. Nanti kita nyampe ke sana. Nanti ada saatnya kita akan ke sana. Gitu. Terus apa lagi? Nah, itu yang Anda kerjain. Jadi yang menjadi tanggung jawab pasien, satu, sabar karena berobatnya lama, nggak bisa buru-buru. Yang kedua, jangan dicampur-campur treatment yang saya kasih dengan treatment dari tempat lain supaya gampang evaluasinya dan konsisten. Yang ketiga, ya skincare tadi, skincare basic ya. Pakai skincare basic cukup ya, boleh ditambahin olive oil malam atau minum kolagen malam ya. Itu bagus buat mempercepat healing proses. Nah, di luar itu baru kerjaan saya di klinik nanti ya, Anda harus datang ke klinik per 2 minggu sekali. 2 minggu sekali datang buat dikerjakan nama treatmentnya T-plasma. Ya, T-plasma ini adalah tindakan yang bisa diambil, jadi mirip kayak PRP lah tindakannya ya. Nah, cuma perbedaannya nanti waktu cara kita injeknya itu beda, levelnya itu beda. Ada beberapa yang harus dipatuhin kita. Nah, ini yang kita kerjakan ke pasien selama per 2 minggu dalam 4-6 bulan ke depan. Ini yang akan memperbaiki skin barrier yang udah rusak ya. Nah, prinsip ini saya ambil dari mana? Dari wound healing. Gitu. Jadi itu yang kita kerjakan. Membaik itu. Ya. Malah pada flek ringan itu biasanya fleknya ikut cepat jadi halus tuh. Jadi cepat pucat, samar hilang. Nah, pada yang sedang berat, nah ini butuh waktu, sabar. Ya. Pada yang sedang berat ini butuh waktu, jadi harus sabar, nggak bisa buru-buru. Nah, sekali lagi yang agak repot. Jadi karena kita udah ngobrol begini, ya ini saya jadi cerita cikal bakal saya jadi kepikiran gimana kalau kita bangun, kita bikin klinik khusus melasma. Ya, wah rame lagi tuh. Itu beberapa sejawat-sejawat di luar, wah pantas dia ngomongin ternyata dia mau bikin klinik melasma. Ide klinik melasma itu muncul justru belakangan karena banyak pasien yang nge-DM saya tuh sehari itu ada ribuan yang nge-DM. Ya. Itu pada nge-DM nanyain, dok di tempat saya nggak ada tuh, nggak ada beautiful, jadi saya nggak bisa treatment T-plasma pakai cara beautiful, gimana dong, susah jauh bla bla bla. Nah, dari situ bisa kepikiran apa kita bikin aja ya, karena klinik itu simple, kecil, setupnya nggak ribet gitu. Wow, mulai mikir ujung-ujungnya duit, aduh ampun deh ya, picik banget pikirannya. Anda bikin klinik boleh, saya bikin klinik nggak boleh, kan konyol gitu ya. Apa bedanya? Sama, hak lo sama hak gue gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong urusan nyari duit, gue mendingan operasi ya. Kalau urusan nyari duit, saya mendingan nyari duitnya dari operasi daripada ngurusin beginian gitu. Jadi udah deh ya, jangan melebar kemana-mana jadi norak gitu, jadi kampungan. Saya nggak mau terlibat di flexing dan lain-lain. Itu bukan, it's not my type, my character ya. So kira-kira demikian ya, kira-kira demikian. Jadi itu yang saya kerjakan. Nanti setelah 4 bulan 6 bulan setelah T-plasma per 2 minggu baru kita akan menilai kondisi kulitnya seperti apa. Biasanya yang terjadi adalah kulit menjadi tidak sensitif, kemerahan hilang, terus mulai mencerah kulitnya, fleknya belum hilang ya, karena memang kita belum masuk ke tahap pemecahan flek, baru tahap memperkuat skin barrier gitu ya. Nah, sekali lagi tujuan kita berobat flek melasma adalah supaya perbaikan kulitnya jadi lebih baik. Kalau teknik yang dikerjakan itu hanya membuat kulit bagus 2 minggu 3 minggu, terus nanti timbul flek lebih banyak lagi, artinya nggak oke dong caranya ya. Nah, yang saya bingung, udah tahu bakal begitu kok masih dikerjain, kan konyol ya. Kok itu konyol banget sih ya. Sampai ada pasien saya cerita, dokternya yang ngomong, nah ini nggak tahu, sekali lagi ini adalah cerita dari pasien. Dokternya ngomong, ya flek melasma memang begitu bu, nanti kita kikis dulu, hilang, nanti akan timbul lagi, jadi kikis lagi, timbul lagi, kikis lagi, sampai bego dong gitu, sampai mati dong gitu, ya jangan begitu dong gitu. Kalau emang nggak bisa, mendingan jangan dikerjain gitu. Kalau emang nggak yakin bisa ngeberesin, mendingan jangan dikerjain kan gitu.
Tapi kalau emang yakin bisa ada caranya, progresnya baik, ya kerjain. Nah jadi nggak usah melebar kemana-mana, nggak usah melebar ke urusan wah dia kan dokter bedah plastik, ngapain dia ngurusin beginian. Ya, lihat ya, browsing di luar negeri dokter bedah plastik banyak yang ngurusin flek melasma. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang saya kerjakan juga saya protokolnya nggak pakai ilmu kalian kok, saya pakai ilmu saya sendiri gitu. Saya pakai ilmu bedah plastik gitu. Dan mostly pasien yang datang ke saya yang udah kemana-mana ngerasa nggak efektif gitu. Jadi dia nggak mau kembali ke Anda, mungkin nggak tahu saya. Ya. Gitu. Saya nggak mau sebut nama gitu. Ya, tapi semua nama ada kok. Semua nama kliniknya lengkap semua saya tulis di status pasien. Dia ngapain aja, kemana aja, berapa kali, apa yang dikerjain, bayarnya berapa, semua ada. Tapi nggak pernah saya buka. Kenapa? Karena nggak penting gitu. Tujuannya bukan buat ngejelekin siapapun gitu. Ya, tapi yang harusnya menjadi critical point adalah, oh berarti secara prosedural ada yang harus ditinjau ulang nih. Kalau selama ini apa yang dikerjakan gak efektif gitu dong harusnya, ya. Bukan malah ribut masalah yang melebar yang nggak penting gitu, ya. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan mengerjakan suatu prosedur karena ngejar setoran buat nutup cicilan, ya. Kerjakan karena memang ada indikasinya. Karena ada yang jualan paket laser sampai 50 juta pakai sepuasnya, itu apa-apaan sih? Ya. Itu kan ngerangsang orang kan berpikir oh laser itu bagus buat ngalusin kulit. Oh kalau gitu pakai sering-sering aja karena nggak mau rugi, udah bayar 50 juta. Ada itu. Ya. Ada yang begitu. Gitu. Jadi sekali lagi karena itulah ya. Jadi karena saya ngelihat sebenarnya treatment buat ngeberesin skin barrier yang rusak ini nggak terlalu ribet sebenarnya, gampang, setupnya gampang. Baru belakangan kita kepikiran dia juga sih, kalau pasien-pasien yang jauh dari beautiful dia pakai skincare doang nggak akan beres. Jadi memang harus skincare plus treatment anti plasma dan lain-lain itu tadi. Nah itu buat ngejalanin itu kan butuh klinik ya, karena nggak bisa kita kirim obatnya dia colok-colok sendiri kita. Makanya saya kepikiran apa saya bikin aja ya klinik beautiful, klinik flek melasma. Ya niatnya tuh mau ngebantuin gitu. Ya. Nah nanti yang kerja juga bukan saya ya. Kita akan ngerekrut dokter umum atau dokter kulit yang memang sejalan dengan pemikiran saya, silakan bergabung gitu. Gitu. Jadi itu yang mau kita kerjain. Tujuannya untuk mendekatkan servisnya ke pasien-pasien. Gitu. Sekali lagi kalau buat urusan duit, saya mendingan operasi. Ya, ngurusin beginian nggak ada apa-apanya dibandingkan operasi. Jadi kalau buat lo mikirnya ini cuma sebatas duit, aduh, picik banget. Ya cukup lah, saya udah punya cukup, more than enough gitu. Ya, jadi bukan ke arah sana, gitu. Oke? Oke, saya mau coba baca dulu. SLE udah remisi, mau operasi boleh, nggak ada masalah. Ya. Terus